tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar walillahil hamd. Jamaah sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman yang semoga Allah muliakan. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa berkumpul pada hari yang luar biasa ini. Hari yang sangat mewah. Inna a'dhamal ayyami 'indallahi yaumun nahr. Hari yang paling agung di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah hari raya Idul Adha. Oleh karena itu, bersyukurlah ketika kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa merayakannya dan mengisinya dengan aktivitas ibadah. Karena ulama mengatakan Idul Adha lebih tinggi kedudukannya dibanding Idul Fitri. Karena Nabi yang bersabda, sesungguhnya hari yang paling agung adalah hari raya Idul Adha. Maka saya ucapkan jazakumullah khairan kepada semua panitia, semua tim jagal, dan seluruh pihak yang telah mempercayakan dan memberikan amanat kepada tim, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi hari kita pada Idul Adha kali ini. Amin ya rabbal alamin. Berikutnya, sekali lagi saya ingin menekankan kepada panitia dan teman-teman tim jagal untuk tetap menjaga amanat. Bahwa ini adalah amanat dari saudara-saudara kita. Maka jangan sampai ada miss, apalagi kesalahan fatal dalam penyembelihan. Dan kesalahan paling fatal adalah ketika menyembelih tidak baca bismillah. Maka itu menjadi bangkai. Dan penyembelihan tidak sah. Pengorbanan tidak sah. Hanya saja yang perlu saya ingatkan, apabila terjadi kondisi demikian, maka jamaah yang mengamanati di sisi Allah aman. Di sisi Allah aman. Kenapa demikian? Karena kaidah tentang niat dalam Riyadhus Shalihin. Barang siapa yang sudah bertekad berniat, lalu membuat sebuah effort, melangkah, beli hewan, terus diamanati, dan qadarullah gagal, bukan karena kesalahan dia, tapi karena kehilafan atau kelalaian pihak lain, maka dia tetap mendapatkan pahala ibadah kurban itu dengan sempurna. Dengan sempurna. Dan dosa ditanggung yang melakukan kelalaian. Dosa ditanggung yang melakukan kelalaian. Oleh karena itu sekali lagi, bagi yang mengamanati secara hukum fikih insya Allah aman. Tapi panitia dan tim jagal harus benar-benar amanat. Karena sebagaimana pahala dilipat gandakan oleh Allah di hari ini, kelalaian pun dosanya dilipat gandakan pada hari ini. Jadi fokus, dan yang terpenting minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau lah kami beribadah dan hanya kepada Engkau lah kami meminta pertolongan. Lalu yang terakhir, jamaah sekalian yang Allah muliakan, kita akan mengerjakan ibadah yang sangat prestisius dan salah satu ibadah tertua di dunia. Allah berfirman dalam surat Al-Hajj ayat 34, likulli ummatin mansaka, dan setiap umat kami syariatkan ibadah berkurban. Kami syariatkan ibadah berkurban. Jadi ini adalah ibadah, salah satu ibadah yang paling tua di dunia. Apa tujuannya? Lihat kurusmallahi ala ma razaqahu min bahimatil an'am. Agar mereka mengingat Allah Subhanahu wa taala. Agar mereka berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tujuan kita berkumpul di sini untuk mengingat dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam ayat yang ke-37 Allah katakan, litukabbirullaha ala ma hadakum. Tujuan kita menyembelih untuk bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, tujuan kita menyembelih hari ini untuk bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertakbir, bertahlil, dan bertahmid. Itulah tujuan utama dari penyembelihan yang akan kita selenggarakan insyaallah ta'ala. Oleh karena itu untuk setiap pihak di lingkungan ini
isi waktu dengan takbir, isi waktu dengan tahlil, isi waktu dengan tahmid, dan resapi jamaah sekalian. Ketika kita Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, coba resapi bahwa kita ini kecil, nafsu kita kecil, harta kita kecil, kepentingan kita kecil, ego kita kecil, semua kecil. Yang besar adalah yang maha besar Allah Subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah wallahu akbar. Lalu resapi lagi apa pentingnya tauhid kepada Allah. Bahwa tujuan kita hidup untuk beribadah kepada Allah. Untuk beribadah. Bukan untuk memusungkan diri. Bukan untuk menyombongkan diri. Tapi untuk beribadah. Makanya dalam ayat ke-34 Allah katakan wabasyiril mukhbitin. Dan bergembira bagi orang-orang yang tenang dan tawadu. Salah satu kunci sukses acara kita pada hari ini, setelah acara selesai, semakin tawadu, semakin tenang, dan semakin semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika setelah kita menyelenggarakan, kita jadi sombong, kita euforia, kita merasa berhasil menyembelih 500 kambing dalam waktu kurang dari 1 hari, maka kita gagal. Kita gagal. Karena ketika Allah berfirman tentang penyembelihan, yang Allah katakan wabasyiril mukhbitin, yang Allah kasih kabar gembira adalah orang-orang yang tenang, tawadu, dan ridho terhadap takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu setiap kita di posisi manapun, baik apalagi yang menyembelih, yang megang, yang motong-motong, yang ngulitin, yang nyiapin konsumsi, isi detik demi detik dengan bertakbir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus gemakan takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar, walillahil hamd. Isi detik-detik ini dengan bertakbir, bertahlil, dan bertahmid. Ini yang bisa disampaikan. Semoga Allah berkahi hari kita. Dan semoga kita mendapatkan pahala besar. Dan semoga kita termasuk orang-orang yang berzikir kepada Allah, bertakbir kepada Allah, bertahlil kepada Allah, dan memuji serta bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semoga Allah menerima amal ibadah kita, amin ya rabbal alamin. Dan semoga ini menjadi salah satu yang menyebabkan kita masuk surganya di hari yang tidak ada manfaat harta maupun keturunan kecuali orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Ini yang bisa disampaikan, dan saya ucapkan jazakallah khairan atas semua yang telah dilakukan. Dan jangan lupa bertawakal kepada Allah, karena kalau Allah nggak tolong kita pada hari ini, kita akan gagal memenuhi target kita. Aku lakukan hadza wa astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.